Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope we are all always in the best condition. There is a saying that if you don't know, you don't love. So, let me introduce myself. My name is Ella Putri Humaira. I am from the class of TBI. In this video, I will discuss 3 verses of the Al-Quran about education contained in Juz 15. Ayat pertama dari surah Al-Kahfi ayat 66, yang kedua dari surah Al-Isra ayat 36, dan yang terakhir surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Seseorang murid yang baik pastinya akan senantiasa menaati segala perintah guru. Ia tidak akan berani membantah karena pada prinsipnya guru itu akan menjelaskan segala sesuatu yang belum pernah diketahui oleh seorang murid. Nah, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam sebagai murid yang baik memberikan contoh yang baik pula kepada kita ketika beliau itu berguru kepada Nabi Khidir. Salah satu tuntutan untuk patuh pada yang menjadi teladan tertera pada surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusydan. Shadaqallahul azim. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Sebelum membahas kandungan surah Al-Kahfi ayat 66, di sini saya akan membacakan tafsir mufradat dari surah Al-Kahfi ayat 66 tersebut. Yang pertama, at-tabi'u, aku mengikuti kamu. Tu'allimani, kamu mengajarkan aku. Dan yang terakhir, rusydan, petunjuk atau kebenaran. Adapun kandungan surah Al-Kahfi ayat 66 di sini, penafsiran surah Al-Kahfi tersebut ialah mengenai subjek pendidikan. Apa itu subjek pendidikan? Subjek pendidikan adalah orang yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, atau singkatnya ialah pelaku pendidikan itu sendiri. Jadi, di dalam surah Al-Kahfi ayat 66 ini bukan hanya menceritakan tentang perilaku seorang murid yang senantiasa mengikuti perintah gurunya tersebut. Akan tetapi di dalam surah ini juga menerangkan mengenai interaksi antara pendidik dan anak didiknya. Selanjutnya, poin kontekstual ayat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kandungan surah Al-Kahfi ayat 66, keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara seorang guru dan seorang murid harus berlangsung dalam suasana saling menghargai dan menghormati. Nah, sikap ini ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sementara Nabi Khidir mempersilahkan Nabi Musa untuk ikut belajar dengannya. Sikap Nabi Musa di sini menjadi cerminan kesopanan yang harus dilakukan oleh seorang peserta didik kepada gurunya. Sedangkan sikap Nabi Khidir itu sendiri merupakan cerminan dan kesabaran serta sikap lapang dada dalam memberikan bimbingan atau pengajaran. Nah, dengan demikian, seorang berilmu harus memiliki kompetensi akhlak dan kepribadian yang luhur, dan proses pembelajaran diantaranya adalah dengan memiliki sikap sabar dalam menghadapi pembelajaran. Jika sikap seperti ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, maka akan tercipta suasana yang kondusif serta upaya memperoleh hasil yang belajar dan berkualitas baik. Adapun surah kedua yang membahas tentang pendidikan di juz 15, yaitu dari surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تعف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungan jawabannya. Tafsir mufradat dari surah Al-Isra ayat 36 yaitu wala ta'fu, dan janganlah kamu mengikuti ilmun, pengetahuan, as-sam'ah, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, dan hati. Yang terakhir mas'ulan, pertanggungan jawabannya. Adapun isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 36 ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi tuntutan bahwa manusia dilarang untuk mengatakan sesuatu apapun yang dia tidak ketahui atau dia mempunyai pengetahuan tentang itu. Untuk sampainya pengetahuan yang bernilai tinggi bagi pemiliknya, hendaklah dia menjaga sarana atau alat monitor yang telah terpasang di tubuhnya seperti pendengarannya, penglihatannya, perenungan atau pemikirannya. Nah, dari ketiganya, seseorang yang berilmu dituntut untuk bersikap kritis dan bijaksana dalam memberi informasi atau menerima informasi. Bahkan, Islam telah melarang dengan keras sikap ikut-ikutan. Bisa dikatakan, sikap ikut-ikutan itu seperti taklid, tanpa mengetahui kebenaran dalil atau sumbernya. Untuk memaksimalkan keseimbangan dan kebersihan dari ketiganya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa Dia akan senantiasa mengawasi segala perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia dan akan dimintai pertanggungan jawabannya di hari kemudian kelak. Untuk itu, seseorang yang terpelajar atau seseorang yang berilmu hendaknya tidak asal bicara tanpa menyajikan bukti yang konkret dan akuntabel. Berbicara tentang analisis kependidikan, adapun analisis pendidikan yang diambil dari surah Al-Isra ayat 36 ini ada 4. Yang pertama, perlu kehati-hatian dalam menggunakan potensi manusia seperti mata, telinga, hati, dan pikiran. Dalam konteks meraih ilmu, ia harus digunakan semaksimal mungkin di samping kewajiban menunaikan amanah ilmiah. Yang kedua, kebulatan tekad melakukan sesuatu sebelum melangkah ke upaya mewujudkannya. Walau belum dilakukan, akan dituntut pertanggungjawabannya di hari kemudian. Tetapi, semua yang ada dalam hati dan belum mencapai tingkat kebulatan tekad ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia. Apapun dalih dan alasannya tidak wajar bersikap angkuh dan takabur. Keangkuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang angkuh berarti menyaingi Allah sehingga Allah akan menyiksanya. Dan yang terakhir, jangan memberi informasi, mengiyakan atau menafikan sesuatu yang tidak diketahui atau diketahui. Dan jangan malu juga untuk mengatakan enggan atau berkata saya tidak tahu. Adapun surah terakhir yang membahas tentang pendidikan di juz 15 ada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. إما يبلون عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul Adzim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah,
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini, yang pertama, nilai pendidikan tauhid, yang kedua, nilai pendidikan akhlak, dan yang terakhir, nilai pendidikan birrul walidaini. Yang pertama, nilai pendidikan tauhid. Pengertian tauhid sendiri adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya, yakni agama yang disampaikan oleh para rasul Allah yang berisi tentang tauhid untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya memerintahkan untuk menyembahnya, tidak menyekutukannya, dan selalu mengabdi kepadanya. Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk mengesahkannya dalam ibadah dan dalam penyembahan, serta melarang mereka untuk menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah yang menciptakan alam dan semua isinya. Sedangkan yang menciptakan alam dan semua isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan pada seluruh makhluknya. Menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah ajaran inti dari agama Islam. Sikap tauhid adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dalam azatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, dan esa dalam wujudnya. Dia juga esa memberikan hukum, esa menerima ibadah, esa dalam memberi perlindungan kepada makhluknya. Kepercayaan dan amal-amal ibadah akan menjadi rusak apabila sikap tauhid atau akidah labil dan lemah. Menurut M. Quraish Shihab dan ulama tafsir, bahwa keesaan Allah itu mencakup keesaan azat, keesaan sifat, keesaan dalam beribadah kepadanya. Itulah inti dari nilai pendidikan yang tertera dalam pendidikan tauhid. Selanjutnya yang kedua, nilai pendidikan akhlak yang tertera dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini, yaitu nilai pendidikan akhlak. Kata ufin biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata ah atau hush atau kata-kata lain yang senada dengan itu. Kata-kata tersebut mengandung ungkapan penghinaan, bentakan karena kejengkelan hati yang mendalam. Kata-kata ini tentunya tidak pantas diungkapkan, terlebih terhadap kedua orang tua yang budi jasanya tidak terbalas. Kata ufin merupakan serendah-rendahnya perkataan yang tercermin dari sikap tidak patuh dan tidak hormat kepada kedua orang tua. Dengan kata lain, tidak ada sekecil apapun sikap tidak terpuji anak terhadap kedua orang tua yang dapat ditolerir dalam Islam, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, sama sekali tidak ada. Berbuat baik kepada keduanya berarti surga, dan durhaka terhadap keduanya berarti neraka. Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk berhati-hatilah dalam berbicara kepada kedua orang tua kita, menghindari kata-kata sinis atau bernada marah kepada mereka. Di dalam ayat tersebut pula terdapat alasan untuk berbuat halus dan lembut, sehingga semua perasaan sakit dan sedih dari setiap sesuatu yang telah mereka korbankan dalam jiwa-jiwa mereka berdua dapat terhapus. Apalagi seorang ibu, lebih-lebih ketika di usia tua memiliki perasaan hati yang sangat peka. Dapatlah dipahami bahwa hendaknya kita berbicara dengan sikap yang sopan santun di hadapan orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua, tetapi harus tetap dihormati. Kebanyakan di antara kita seringkali berbicara dengan mengangkat jari telunjuk, seolah-olah berbicara dengan anak kecil saja, seolah-olah itu kita yang paling benar. Jangan pula kita sekali-kali menghardik orang tua, terutama ibu. Berkata ah saja dilarang dalam agama, apalagi menghardik, iya kan? Yang termasuk perbuatan menghardik itu seperti membentak, menegur dengan nada kasar dan menghina. Ajaran Islam yang digambarkan dalam Al-Quran
menetapkan bahwa seorang anak berkewajiban berlaku baik dan bertutur kata santun terhadap kedua orang tua. Seorang anak dilarang mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar dengan suara keras. Berbuat baik dalam ucapan berarti anak tersebut merendahkan suara, bertutur kata yang sopan terhadap keduanya. Betapa pentingnya untuk senantiasa kita tidak menyakiti kedua orang tua baik melalui ucapan maupun perbuatan, hingga Allah menggariskan dengan tegas bagi seseorang yang berani kepada kedua orang tua, jaminannya adalah tidak akan masuk surga. Sekalipun seumur hidupnya digunakan untuk amal kebaikan. Begitu pula sebaliknya, bagi seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sekalipun ia zalim, maka baginya adalah bebas dari neraka. Dapat dipahami bahwa di dalam memelihara hubungan horizontal kemanusiaan atau kemasyarakatan, ayah dan ibu sepatutnya mendapatkan prioritas pertama dan dalam posisi yang utama. Dalam pemahaman dan kesadaran etika atau akhlakul karimah, sangat keliru apabila seorang anak hanya memelihara hubungan baik dengan person-person yang lain, dengan orang-orang yang lain, sedangkan hubungan etis keislaman dengan ayah dan ibunya diabaikan. Apabila mendurhakai keduanya secara imperatif kategoris dengan rasa ikhlas yang sungguh-sungguh birrul walidaini patut dilaksanakan oleh seorang anak kepada ayah dan ibunya. Dan yang terakhir, nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini yaitu nilai pendidikan birrul walidaini. Istilah albir meliputi aspek kemanusiaan dan pertanggungjawaban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam jalur hubungan kemanusiaan, dalam tata hubungan hidup keluarga dan masyarakat, wajib dipahami bahwa kedua orang tua yaitu ayah dan ibu menduduki posisi yang paling utama. Walaupun demikian, kewajiban beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasul tetap berada di atas hubungan horizontal kemanusiaan. Berarti bahwa dalam tertib kewajiban berbakti, mengabdi dan menghormati kedua orang tua menjadi giliran berikutnya setelah beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari analisis 3 ayat pendidikan yang terkandung dalam juz 15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.